Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dilimpahkan berkah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Nima Suki Kurniana. Kali ini kita akan belajar tentang masa keemasan Islam di era Daulah Abbasiyah. Sebelum kita belajar tentang masa keemasannya, kita perlu tahu dulu nih, apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu melalui model discovery learning kita dapat menjelaskan sejarah keemasan Islam pada era Daulah Abbasiyah serta meyakini bahwa mencari ilmu merupakan ajaran agama Islam dan memiliki semangat untuk menjalankannya. Yang kedua adalah peserta didik mampu melalui metode information search kita dapat menjelaskan perkembangan seni dan bait al-hikmah di era Daulah Bani Abbasiyah serta memiliki kecintaan terhadap seni dan pengetahuan Islam dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mendalaminya. Nah, semakin penasaran nggak kita sama apa sih masa keemasan Daulah Abbasiyah ini? Kok kaitannya dengan menuntut ilmu, kemudian kita perlu mempelajarinya. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sudah kenalkah kalian dengan Daulah Abbasiyah? Siapa sih Daulah Abbasiyah ini? Nah, Daulah Abbasiyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang semuanya berasal dari satu keluarga, yaitu keluarga Bani Abbas. Karena itu yang dimaksud dengan Daulah Abbasiyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang berasal dari keluarga Bani Abbas. Dengan kata lain, Daulah Abbasiyah adalah keturunan keluarga Abbas yang menjadi raja memegang pemerintahan secara turun-temurun. Daulah Abbasiyah ini merupakan kekhalifahan kedua Islam, yaitu setelah Bani Umayyah sebelumnya. Jadi, Daulah Abbasiyah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad. Kalau dulu Daulah Umayyah itu berkuasa di Damaskus, maka Daulah Abbasiyah ini berkuasa di Baghdad. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Maka dari itu, Daulah Abbasiyah ini mendapatkan julukan yang begitu istimewa, yaitu The Golden Age of Islam, yang artinya adalah masa keemasan atau masa kejayaan Islam. Nah, seperti apa sih pemerintahan Daulah Abbasiyah ini kok sampai dijuluki dengan The Golden Age of Islam? Marilah kita pelajari video berikut ini. Nah, di video berikut ini ada sejarah singkat tentang bentuknya Daulah Abbasiyah. Teman-teman bisa menyimaknya nanti melalui screen barcode yang ada di layar. Selanjutnya, Peradaban Islam masa Abbasiyah. Nah, setelah teman-teman melihat video berikut ini, maka Sudah menjadi kita hukum lanjut alam. ke slide berikutnya. Nah, yaitu apakah video tersebut sudah cukup membuat kita mengenal Abbasiyah? Saya akan sedikit memberikan penjelasan bahwasanya Abbasiyah ini berdiri kurang lebih pada abad ke-8 Masehi. Dunia Islam memasuki periode keemasan dalam sejarahnya, terutama di bawah kepemimpinan dinasti Abbasiyah yang berlangsung cukup lama, teman-teman. Kurang lebih sekitar 5 abad lamanya. Masa keemasan Bani Abbasiyah ini adalah periode di mana dunia Islam mencapai kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang, yaitu seni, sastra, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Nah, ini sudah cukup sedikit menjawab rasa penasaran kita. Kenapa kok pada masa Abbasiyah ini disebut sebagai The Golden Age? Karena ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat, dan tidak hanya ilmu pengetahuan yang berkembang sangat pesat. Di antaranya ada bidang seni, sastra, arsitektur, dan lain-lain. Nah, pada masa 750 Masehi di sini ada Abu al-Abbas yang mendirikan dari kekhalifahan Abbasiyah itu merebut kekuasaan dari Bani Umayyah, yaitu kekhalifahan Islam sebelum Abbasiyah. Pada tahun 762 Masehi, Al-Mansur membangun kota Baghdad yang menjadi pusat pemerintahan Abbasiyah, yang juga dikenal sebagai kota bundar. Kemudian pada tahun 786 hingga 809 Masehi, Harun ar-Rasyid mendirikan Bait al-Hikmah. Harun ar-Rasyid ini merupakan salah satu khalifah yang cukup terkenal pada masa pemerintahan Abbasiyah, dan Harun ar-Rasyid juga cukup berperan dalam kejayaan
Islam pada saat itu. Kemudian pada tahun 813 hingga 883 Masehi ada Al-Ma'mun, yaitu anak dari Khalifah Harun ar-Rasyid yang mengembangkan Bait al-Hikmah. Nah, kita jadi penasaran nih, Baghdad itu seperti apa? Bait al-Hikmah itu apa sih? Marilah kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan mengenal apa sih itu the Golden Age of Islam, yaitu tadi adalah julukan dari Daulah Abbasiyah. Karena saking banyaknya perkembangan yang terjadi pada masa Abbasiyah, maka dia dijuluki sebagai the Golden Age of Islam. Daulah Abbasiyah adalah keturunan raja yang memerintah berasal dari keluarga Abbas, didirikan oleh Abu al-Abbas dan dikukuhkan sebagai khalifah pada tahun 750 Masehi. Pada awalnya, pusat pemerintahan Bani Abbasiyah ini terletak di kota Anbar. Kemudian Abu al-Abbas membangun istana yang bernama Hashimiyah. Di istana inilah Abu Abbas menjalankan pemerintahan Bani Abbasiyah. Setelah dikukuhkan menjadi khalifah, Al-Mansur memutuskan untuk membangun pusat pemerintahan di Baghdad. Jadi teman-teman, kalau sebelumnya pada masa Khalifah Abu al-Abbas, pusat kepemerintahan terletak di kota Al-Anbar. Nah, pada masa Al-Mansur, pusat pemerintahan dipindahkan ke kota Baghdad. Pada saat itu Baghdad hanyalah suatu perkampungan kecil. Meskipun demikian, Baghdad merupakan situs Mesopotamia kuno di era kerajaan Babilonia beberapa abad sebelum Masehi. Pada masa keemasan Daulah Abbasiyah. Masa keemasan Daulah Abbasiyah terjadi pada era kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah cucu dari Al-Mansur, putra dari Khalifah Al-Mahdi penerus Al-Mansur. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dalam Daulah Abbasiyah. Ia dikukuhkan sebagai khalifah setelah Khalifah Hadi sebelumnya meninggal dunia. Masa keemasan Daulah Abbasiyah ini masih berlanjut sampai era Al-Ma'mun. Al-Ma'mun adalah putra dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Menjadi khalifah ketujuh, Al-Ma'mun menjadi khalifah setelah berhasil merebut kekuasaan dari saudaranya sendiri, yakni Khalifah Al-Amin. Nah, perlu kita ketahui, kita perlu nih mengenal Baghdad itu apa sih? Nah, saya akan menceritakan sedikit tentang kota Baghdad. Kota Baghdad atau Madinatus Salam didirikan oleh Khalifah Abbasiyah yaitu Abu Ja'far Al-Mansur di tepi barat Sungai Tigris pada tahun 762 Masehi. Kota ini menggantikan Damaskus sebagai pusat pemerintahan sebelumnya. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan bahwasanya kalau pada Bani Umayyah pusat pemerintahan ada di Damaskus, pada masa Abbasiyah dipindahkan ke kota Baghdad. Dalam pembangunan kota ini, Khalifah mempekerjakan ahli bangunan terdiri atas arsitektur, tukang batu, tukang kayu, ahli lukis, ahli pahat, dan lain-lain. Sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Setelah masa Al-Mansur, kota Baghdad menjadi lebih dikenal lagi karena perannya sebagai pusat perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Kemudian setelah kota Baghdad, kita akan belajar tentang mengenal tentang Bait al-Hikmah. Nah, di sini adalah mengenal keindahan Baghdad dan daya tarik Baitul Hikmah. Kota Baghdad tadi didesain dengan bentuk bundar karenanya Baghdad ini juga dikenal sebagai kota bundar. Di sekelilingnya Baghdad dilapisi oleh dua tembok besar yang tingginya 90 kaki atau sekitar 27 meter. Kemudian Baghdad ini benar-benar tumbuh menjadi kota metropolitan. Tak ada satupun kota dunia pada saat itu yang mampu menandingi perkembangan kota Baghdad. Selanjutnya, nah kita akan belajar tentang Bait al-Hikmah. Apa sih itu Bait al-Hikmah? Pada awalnya, Bait al-Hikmah ini didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid pada awal pemerintahannya. Saat itu Bait al-Hikmah hanyalah sebuah perpustakaan pribadi. Namun pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Bait al-Hikmah ini dikembangkan lagi menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan tinggi pertama Islam. Selain sebagai lembaga pendidikan tinggi, Bait al-Hikmah juga berfungsi sebagai biro penerjemahan dan perpustakaan.
Al-Ma'mun juga mengembangkan Bait Al-Hikmah menjadi observatorium sebagai tempat pengajaran astronomi dan rumah sakit sebagai pusat studi kedokteran. Jadi pada masa itu Bait Al-Hikmah ini tidak hanya sekedar perpustakaan tempat istirahatnya buku-buku, tapi Bait Al-Hikmah ini juga sebagai lembaga pendidikan tinggi, sebagai tempat untuk penelitian dan berkumpulnya para ilmuwan-ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pada slide ke-10, mari kita simak tentang masa keemasan Zaman kejayaan Islam Abbasiyah. atau Islamic Ada Golden apa saja Age sih pada masa adalah suatu masa Abbasiyah di mana itu? peradaban Masih Islam kita simak menghasilkan atau banyak mungkin ilmuwan bisa dan para skip filsuf barcode di hebat layar yang untuk berkontribusi bisa besar menonton terhadap videonya perkembangan masing-masing. teknologi dan kebudayaan. Pada era ini, Nah, khususnya di selanjutnya, bawah pemerintahan setelah menyimak video tersebut, coba dari video itu apa yang bisa kita pahami? Dari manakah asal kejayaannya Abbasiyah dan betapa menariknya Bait Al-Hikmah itu, betapa hebatnya ilmuwan-ilmuwan Islam pada masa itu. Dari Daulah Abbasiyah kita jadi mengerti bahwasanya Islam itu pernah berjaya, Islam itu pernah memiliki ilmuwan-ilmuwan hebat yang mungkin pada saat ini jarang kita ketahui. Mungkin kita lebih mengenal Nikola Tesla daripada Harun Ar-Rasyid. Mungkin juga kita lebih mengetahui Albert Einstein daripada Ibnu Sina. Padahal dari umat Islam sendiri kita memiliki banyak sekali ilmuwan-ilmuwan hebat. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tugas untuk membuat peta konsep sederhana tentang kejayaan Daulah Abbasiyah. Marilah kita buat peta konsep sederhana tentang masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Dari situ kita bisa mengetahui apa saja sih unsur-unsur kesuksesan masa Abbasiyah ini. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, hari ini kita sudah mempelajari tentang salah satu kerajaan Islam yang sangat berperan besar dalam kejayaan umat Islam hingga disebut sebagai the golden age of Islam. Selanjutnya, kita sebagai generasi muda, generasi masa kini, marilah kita teladani, marilah kita pelajari apa yang membuat Islam begitu bersinar pada masa Abbasiyah. Perlu kita tiru semangat-semangat para ilmuwan muslim untuk menuntut ilmu yang mampu untuk memperjuangkan pengetahuan Islam hingga mendapatkan julukan The Golden Age of Islam. Semoga kita selalu diberikan kelancaran dan kesehatan dalam menuntut ilmu, dan semoga video pembelajaran yang saya buat dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ma'an aja.